Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mengenalkan pramuka yang ada di SMP Al-Halim Garut. Tapi sebelum itu, marilah kita mengetahui para pembina yang ada di SMP Al-Halim Garut. Oke, perkenalkan, nama saya Asep Partono Rusliawan. Saya sebagai pembina putra di SMP Al-Halim Garut. Izin perkenalan, saya Risma Salima sebagai pembina putri yang ada di SMP Al-Halim Garut. Nah, selain dari kita berdua, ada dua lagi pembina yang akan menemani kalian pada saat nanti eskul di SMP Al-Halim Garut. Di antaranya ada Kak Sodikin dan Kak Ersa Siti Fatimah. Nah, itu adalah para pembina yang ada di SMP Al-Halim Garut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai satu materi yang akan kita bahas berdua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, barusan kita sudah mengetahui para pembina yang ada di SMP Al-Halim Garut. Nah, mereka itu ialah pembina yang akan nanti menemani kita dalam eskul pramuka dikala pandemi ini sudah selesai ya. Nah, hari ini pada pertemuan pertama dalam ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan secara online, saya akan coba bahas tentang pramuka penggalang atau materi pramuka penggalang ya. Nah, lanjut saja. Nah, di sini saya punya sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama ya. Liriknya saya sudah taruh, tinggal kalian bisa ikuti dan baca ya. Saya akan contohkan satu kali. Oke, 1, 2, 3. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, salam. Salam, salam, salam. Hey, di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, nah itu adalah persembahan lagu untuk kalian siswa baru SMP Al-Halim Garut. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang pramuka penggalang. Kalian sudah tahu apa itu pramuka penggalang? Oke, saya jelaskan ya. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Ya, jadi ini tingkatan kedua dalam pramuka ya. Yang pertama ada siaga dan yang kedua ada penggalang. Untuk usia penggalang itu kisaran dari 11 sampai 15 tahun. Nah, kok kenapa dipanggil penggalang? Nah, sesuai dengan kiasannya dalam buku Boymen bahwa ini menandakan atau mengkiaskan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai suatu kemerdekaan yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam pramuka kita sering mengenal yang namanya kode kehormatan pramuka. Nah, kalau dalam pramuka siaga, kode kehormatan pramuka itu ada yang namanya Dwi Satya sama Dwi Dharma. Nah, namun dalam usia penggalang, Dwi Satya itu berganti menjadi Tri Satya. Ya, jadi janjinya ada 3 ya. Nah, ini kita bisa baca sendiri ya. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Nah, itu adalah Tri Satya untuk penggalang. Nah, kita lanjut. Nah, setelah Tri Satya ada yang namanya Dasa Dharma ya. Oke, ini poin-poinnya ada 10 ya. Kalian bisa baca sendiri dan kalian hafalkan karena setiap pramuka baik dalam usia penggalang, siaga, penegak, pandega,
pembina, dan yang lainnya, semua unsur yang ada dalam pramuka itu wajib untuk mengetahui kode kehormatan yang ada dalam pramuka. Di antaranya adalah Trisatya dan Dasadharma. Nah, untuk Dasadharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu adalah 10 poin dari Dasadharma yang harus kita amalkan dan harus kita cermati bersama-sama supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam tingkatan penggalang kita sering mendengar yang namanya SKU dan SKK. Nah, di sini saya sudah punya gambarnya ya. Untuk syarat kecakapan umum itu dibagi ke dalam 4 ya. Yang pertama ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Itu umum untuk di gugus depan ya. Nah, adapun untuk penggalang Garuda ini diselenggarakan oleh kuartirnya masing-masing ya, baik itu di ranting ataupun di cabang. Nah, untuk tanda kecakapan umumnya bisa dilihat ya. Dilihat di sini ada pi 1 bentuknya huruf V ya. Pi 1 untuk penggalang ramu, V 2 untuk penggalang rakit, dan pi 3 untuk penggalang terap. Nah, untuk pramuka penggalang Garuda itu mempunyai tanda kecakapan khusus atau tanda kecakapan yang berbeda dari gambar yang ini maksudnya ya. Oke, lanjut ke syarat kecakapan khusus, di mana TKK ini atau tanda kecakapan khusus dibagi ke dalam 5 bidang ya. 5 bidang diantaranya ada TKK bidang keagamaan, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Nah, ini warna dasarnya adalah kuning. Selanjutnya ada TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasarnya adalah merah. Yang ketiga ada TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Warna dasarnya yaitu putih. Yang selanjutnya ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Dan yang terakhir ada TKK bidang sosial, prikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, di mana warna dasarnya ialah biru. Nah, itu adalah seputar tanda kecakapan khusus ya, atau TKK. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di pramuka penggalang. Nah, yang pertama ada jambore, yang kedua ada LT atau lomba tingkat, ada gladian pimpinan regu atau dian pinru, latihan bersama, perkemahan, gelar demonstrasi, pameran, dharma wisata, pentas seni budaya, dan karnaval. Nah, di sini saya akan coba bahas, tidak akan semuanya. Kita akan bahas kegiatan-kegiatan yang secara umum sering dilakukan oleh pramuka penggalang. Oke. Nah, ada sini kegiatan penggalang ada lomba tingkat atau LT dan jambore. Nah, yang pertama ada lomba tingkat. Apa sih itu lomba tingkat? Oke, saya jelaskan ya. Lomba tingkat adalah suatu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan yang diselenggarakan dengan cara berkemah atau dilaksanakan secara bentuk perkemahan. Jadi, lomba tingkat ini ialah pertemuan penggalang-penggalang ya, baik itu antar ranting, cabang, daerah ataupun nasional. Itu pertemuan penggalang dalam bentuk perlombaan. Jadi ini sifatnya lomba. Nah, LT sendiri ini ada beberapa tingkatan. Ada LT1, LT2, LT3, LT4, LT5. Nah, LT1 itu tingkat gugus depan. LT2 itu tingkat ranting.
LT3 tingkat cabang, LT4 tingkat daerah, dan LT5 tingkat nasional. Oke, itu untuk lomba tingkat atau LT dalam pramuka penggalang. Nah, yang selanjutnya ialah jambore. Ada yang tahu apa itu jambore atau sudah pernah mengikuti waktu SD-nya? Nah, saya jelaskan. Jambore adalah suatu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan dari tingkat ranting sampai tingkat dunia, ya. Kalau di tingkat ranting ada jambore ranting atau jambran. Di cabang ada jamcap atau jambore cabang. Di tingkat daerah ada jamda atau jambore daerah. Dan di nasional ada jamnas atau jambore nasional. Nah, di dunia juga ada kita jambore dunia atau yang disebut World Scout Jambore. Nah, jambore dunia ini diikuti oleh para penggalang dari seluruh dunia, dari berbagai negara, ya. Itu mengenai jambore. Jadi jambore ini adalah suatu bentuk pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar, ya. Nah, sekarang ada Dian Pinru dan perkemahan. Apa sih itu Dian Pinru? Nah, Dian Pinru itu adalah singkatan dari Gladian Pimpinan Regu. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru ini diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Jadi dalam Dian Pinru ini kita dilatih untuk memanage, untuk mengatur sebuah pasukan yang ada di sekolah, ya. Ini diselenggarakan dari mulai gugus depan, ranting, dan cabang. Nah, Dian Pinru ini diikuti oleh pimpinan regu dan pratama atau pimpinan pasukan. Oke, selanjutnya ada perkemahan. Apa sih itu perkemahan? Pasti sudah familiar dong dengan kata perkemahan. Oke, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode. Adapun bentuk-bentuk perkemahan itu ada perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau perjusami, ada perkemahan kenaikan tingkat baik itu dari ramu ke rakit, rakit ke terap, ya. Dan perkemahan-perkemahan yang lainnya. Oke, untuk di Al-Halim sendiri kita sering mengadakan perkemahan awal tahun atau perkemahan penerimaan anggota baru untuk penggalang SMP Al-Halim Garut. Nah, untuk saat ini mungkin masih dalam tahap perencanaan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menyelenggarakan perkemahan, ya, tentunya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pramuka penggalang, ya, atau materi pramuka penggalang. Setelah ini saya akan putar beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di SMP Al-Halim Garut, ya, dari mulai latihan rutin, perlombaan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, jangan kemana-mana. Dicukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
going